Halo, selamat berjumpa lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman bersama saya, Abi. Oke, di pertemuan kali ini kita akan masih membahas mengenai flowchart ya, flowchart. Nah, di sini sesuai dengan apa namanya soal latihan ya nomor 2, yaitu sudah diberikan kriteria tertentu. Yang pertama untuk menghitung selisih ya di sini. Ya, untuk menghitung selisih. Nah, selisih di sini ya itu dari variabel nilai awal dan nilai akhir seperti itu ya. Nah, soalnya kan sudah diberikan secara runtut ya sebenarnya sudah dikasih keterangan bahwa ada nilai awal, nilai akhir, kemudian ada selisih. Begitu pula dijelaskan bahwa latihan ini yaitu mengenai perulangan. Oke, kita bahas tahap awal ya. Jadi di sini ada terminator mulai ya. Jangan lupa untuk membuat flowchart itu ada terminator untuk mulai dan akhir. Oke, baik teman-teman. Nah, lalu setelah mulai kita ngapain? Ya, kita, nah ada simbol ya. Jadi simbol ini kalian harus ketahui ya. Ya, ini simbol apa ini? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul ya. Di sini ini deklarasi. Jadi eh, harus untuk mendeklarasikan variabel. Nah, kemarin itu sudah diberikan variabel yaitu apa nilai awal, nilai akhir, selisih, ulang gitu misalkan. Ulang atau X atau Y atau apapun untuk perulangan. Ya, maka kita harus pesan tempat dulu. Ya, kita pesan tempat di sini. Jadi dideklarasikan terlebih dahulu nama variabelnya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita buat inputan. Ya, di sini buat inputan awal. Ya. Inputan awal ini saya berikan nama variabelnya sama n awal ya. Ini n awal ini sebagai inputan angka. Nah, di sini kan tadi menghitung selisih ya. Jadi ada nilai awalnya berapa diberikan oleh keyboard, kemudian akhirnya berapa. Kemudian kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita buat inputan N akhir. Ya. Kenapa kok nggak digabung jadi satu? Karena ada maksud dan tujuannya. Ya, tadi kan di sini untuk melakukan di sini nih. Jika selisih kurang dari 10, ya jika nanti selisih kan ini ya, menghitung selisih itu nilai akhir dikurangi nilai awal. Nilai akhir dikurangi nilai awal. Kenapa tidak saya gabungkan? Karena di sini ada jika ada kondisi. Jika kondisinya adalah kurang dari 10, maka dia akan kembali menginputkan nilai akhir. Kalau ini saya jadikan satu, input n awal, koma n akhir, terus tanda panahnya nanti di sini berarti harus menginputkan nilai awal lagi dan nilai akhiran. Ya, jadi seperti itu. Nih, kita buat proses ya, proses di sini. Nah, ini adalah proses di mana variabel selisih ini akan bernilai n akhir dikurangi n awal. Paham ya? Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi. Kita buat decision di sini. Nah, kita buat desisinya. Nah, decision di sini jika selisihnya kurang dari 10, maka
Jika benar, jika dia kurang, selisih ini adalah kurang dari 10, maka dia akan input N akhir lagi. Dia akan kembali. Akan tetapi, jika selisih ini ternyata lebih dari 10, ya, maka dia akan langsung lanjut lagi. Lanjut kemana? Nah, bukan ke rumah ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan di sini. Ya, ada eh, output ya. Output dengan simbol seperti ini. Output tampilkan selisih. Ya, setelah tampilkan selisih, ya, tampilkan selisih. Misalkan ya, misal eh, n awal sama dengan berapa ya? 17, sorry, saya buat 5 aja ya. N akhirnya sama dengan 15. Selisih berarti kan N akhir dikurangi 5 sama dengan 10. Seperti ini. Apakah dengan N awal 5 dan N akhir 15 ini memenuhi? Ya, kita coba ya. Input N awal, N akhir, selisih di sini. Selisihnya sudah diketahui 10. Kita langsung masuk ke decision-nya di sini. Nah, decision. Jika selisih kurang dari 10, apakah selisih 10 ini kurang dari 10? Jawabannya tidak, ya, tidak. Ayo, yang mana? Apakah 10 itu kurang dari 10? Jawabannya adalah ya. Ya, karena di sini tandanya kurang dari, bukan sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ya, kurang dari. Maka dia masih termasuk ya, dia input nilai akhir lagi. Misalkan saya ganti 16. Di sini 16 kurang 5, maka hasilnya adalah 11. Ya, kalau 11, apakah 11 kurang dari 10? Tidak, dia lebih dari 10. Maka dia langsung tampilkan selisih. Sini tampilan layar adalah 10. Sorry, 11. Seperti itu. Nah, ini belum selesai ya. Lakukan perulangan sejumlah nilai selisih. Nah, ini diulang lagi nih, sejumlah nilai selisih. Selisihnya berapa? 11. Ya, langkahnya belum selesai. Ini belum langsung selesai. Kita lakukan perulangan di sini. Nah, jadi ya, kita pesan tempat. Ya, ulang itu kita kasih nilai 0. Ya, ibaratkan adalah saya pesan tempat dengan ulang ini adalah 0. Lalu apa? Lalu di sini saya buat decision lagi. Oke. Nah, di sini ada decision. Decision. Jika, nah nih, jika ini kurang dari selisih, ya, tadi kan selisihnya mana tadi? Ini ya. Nah, eh, eh, jika ulangnya berapa? 0. Ulang itu 0 kurang dari selisih 11. 0 itu kurang dari 11. Ya atau tidak? Kalau ya, maka dia akan melakukan proses yang mana variabel ulang ini akan bertambah satu. Nah, variabel ulang akan bernilai ulang awal ditambah satu. Ini 0 ditambah satu. Kemudian dia akan masuk ke tampilkan selisih.
Setelah dia ditambah satu, maka dia akan menampilkan selisih. Oke. Kemudian ulang ini bukan nol lagi, dia menjadi satu. Ya, karena tadi kan di sini sudah ditambahkan. Sudah dilakukan pertambahan, maka ulang ini akan menjadi satu. Sekarang dibandingkan lagi. Jika satu kurang dari 11, maka apakah satu kurang dari 11? Ya, maka ulang yang awalnya satu ditambah satu lagi. Jadi dua. Nah, terus langkah selanjutnya adalah tampilkan lagi seperti ini dan seterusnya. Terus gitu ya sampai sejumlah selisih di sini. Sejumlah apa namanya? Variabel selisih, nilai dari selisih ini. Jumlah 11, berarti ada 11 tampilan ya di layar. Terus seperti itu. Terus sampai ulang ini menjadi angka 11. Lalu dibandingkan, apakah 11 kurang dari 11? Ya, maka dia akan manggil lagi. Jika terus ini tambah satu berarti 12. Apakah 12 kurang dari 11? Tidak. Lalu kalau misalkan tidak, maka akan seperti apa? Selesai. Itu sistemnya. Ya, jadi di sini urutannya kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, kemudian kita inputkan awal akhirnya selisih, ya. Jika selisih kurang dari ini, maka dia akan masuk lagi, kemudian tampilkan ulang dan selesai. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2 kemarin. Seperti itu ya. Ini merupakan flowchart bertingkat yang dari apa namanya pembelajaran kita selama satu semester, yaitu mengenai perulangan. Ini kita sudah masuk ke perulangan. Mungkin itu ya teman-teman, nanti bisa dipelajari lebih baik lagi. Semoga dengan penjelasan dari video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Salam.